Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Kita lanjutkan kajian Al-Hadis Kitabus Shalah, insyaallah halaman 40, baris yang nomor 4 dari atas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Imamati, catatan tentang imamah. Ya, imamah itu imam. Yang dimaksud di sini adalah imam di dalam sholat. Man, siapakah? Ahaku, yang lebih berhak, bil imamati, dengan menjadi imam. Bab yang pertama tentang masalah imam sholat. Siapakah yang lebih berhak untuk menjadi imam? Akhbarana Qutaibatu qala amba'ana Fudail ibnu Iyadhin anil A'mash an Ismail ibni Raja'in an Aus ibni Zam'aj an Abi Mas'udin qala, berkata Abi Mas'ud, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummu, mengimami, al-qauma, kepada kaum, artinya ya kepada makmum di dalam sholat berjamaah. Aqra'uhum, lebih membacanya mereka. Lebih membacanya maksudnya ya lebih baiknya. Li kitabillahi, pada kitabnya Allah. Fa in kanu, maka jika ada mereka, fil qiraati, di dalam membaca, sawaan, sama, fa qadamuhum, maka lebih dahulunya mereka, lebih dahulunya, fil hijrati, di dalam pindah atau hijrah. Fa in kanu, maka jika ada mereka, fil hijrati, di dalam hijrah, sawaan, sama, fa'alamuhum, maka lebih mengetahuinya mereka, lebih mengetahuinya, bisunnati, dengan sunnah. Fa in kanu, maka jika ada mereka, fi sunnati, di dalam sunnah. Sunnah ya artinya hadis. Sawaan, sama, fa qadamuhum, maka lebih dahulunya mereka, sinan, umurnya. Wala ta'umma, dan tidak boleh mengimami, ar-rajula, orang laki-laki, fi sultanihi, di dalam kekuasaannya. Wala taqa'ud, dan janganlah duduk-duduk atau ya duduk. Kami ulang,
wala taq'ud, dan janganlah menduduki, membuat duduk, ala takrimatihi, atas kemuliaannya imam, ala takrimatihi, atas kemuliaannya imam. Illa ayyadzana, kecuali bahwa memberi izin, illa ayyadzana, kecuali memberi izin, laka, kepadamu Muhammad. Di dalam bab yang pertama tentang masalah pembahasan tentang imam sholat, ya, Nabi bersabda bahwa ketentuan menjadi imam sholat itu pertama, nah ini kita ingat-ingat ya, karena kadang-kadang untuk imam itu mana yang lebih sepuh, yang lebih tua, ya bukan begitu. Jadi yang lebih menguasai surat-surat dalam Al-Quran. Ya, syukur-syukur bisa menguasai, artinya bisa hafal. Maka syarat yang pertama untuk imam sholat itu adalah aqra'uhum li kitabillah, yang lebih membaca, artinya lebih mahir bacanya, lebih fasih membacanya terhadap kitabnya Allah. Itu pilihan yang pertama. Seandainya di dalam masalah bacaan Al-Quran sama-sama, ya sama-sama bisa, sama-sama pinter, maka yang lebih mengetahui tentang sunnah atau al-hadis, seandainya mereka di dalam sunnah atau hadis itu juga sama, nah baru ini yang terakhir adalah faqdamuhum sinnan, yang paling dahuluan umurnya, artinya yang lebih tua. Dan seorang laki-laki dia tidak boleh ngimami di kekuasaannya orang yang sudah ditunjuk menjadi imam. Misalnya kita datang ke suatu tempat, ya, kita kebetulan mungkin ilmunya sudah banyak, terus kita berkunjung di suatu tempat, katakan jadi masjid, langsung sholat, nah itu tidak pas. Jadi pasnya itu ya bareng-bareng, ya sholat menunggu yang ya artinya harus menyerahkan kepada yang sudah punya hak di situ. Gak boleh mentang-mentang kita merasa lebih banyak ilmunya terus datang ke suatu tempat langsung imami, itu tidak boleh. Jadi kami ulangi, pertama syarat menjadi imam sholat 5 waktu, pertama adalah bacaannya yang paling baik. Yang kedua, artinya kalau sama-sama di situ katakanlah ada 5 orang, wah sama-sama bacanya bagus. Sekarang dilihat siapa yang paling lebih duluan hijrahnya, hijrah ke agama Islam ini, menetapi Islam. Siapa yang paling dulu? Kalau ternyata juga bareng sama-sama, ya, maka siapa yang lebih banyak pengetahuannya tentang hadis? Nah, yang lebih banyak pengetahuannya tentang hadis-hadis Rasulullah. Apabila seandainya sama, ya, wah sama-sama juga menguasai hadis. Nah, ini baru siapa yang lebih tua di antara mereka itu. Jadi usia itu oleh Rasulullah diletakkan yang terakhir, bukan yang pertama, yang terakhir.
Nah, ini sebagai syarat-syarat, sekali lagi syarat untuk menjadi imam sholat 5 waktu. Kadang-kadang suka ada laporan bahwa gimana imamnya bacanya banyak salah-salah. Nah, ini sementara di belakangnya banyak yang bacanya lebih bagus. Nah, ini tidak pas ya. Makanya sama-sama ridho dalam hal ini, siapa yang lebih baik bacanya maka dialah yang diserahi untuk menjadi imam di dalam sholat 5 waktu. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian tadi yang terakhir kami ulangi juga bahwa seseorang tidak boleh mengimami di tempat kekuasaannya orang lain, artinya kekuasaan sebagai imam. Tadi ya, misalnya kita bukan orang situ, kita hanya mampir. Tidak boleh kita tiba-tiba maju ngimami, itu tidak boleh, karena di situ sudah ada seseorang yang ditunjuk untuk menjadi imam. Ma yakulu, apa-apa yang membaca siapa al-imamu seorang imam. Ma yakulu, apa-apa yang membaca al-imamu seorang imam. Idza taqaddama, ketika maju dia, fi taswiyatis sufufi, di dalam meratakan barisan atau meluruskan barisan. Apa-apa yang diucapin oleh seorang imam ketika dia maju untuk ngimami sambil meluruskan barisan. Akhbarana Bishr bin Khalidin al-Askariyu qala hadatsana Gundar an Syu'bah an Sulaiman an Umarota ibni Umair an Abi Ma'marin an Abi Mas'udin qala, berkata Abi Mas'ud, karena ada siapa Rasulullah SAW yamsahu, mengusap siapa Nabi awatikona, pada pundak kami. Wayakulu, dan bersabda Nabi di saat Nabi maju ke tempat pengimaman untuk mengimami sholat. Nabi maju sambil melihat barisan. Istau wala takhtalifu fathtalifa qulubukum. Nah, artinya istau, meluruskanlah kalian. Wala takhtalifu, dan jangan berselisih, barisannya itu jangan berselisih, bengkak-bengkok ya. Fathtalifa, maka akan berselisih apa qulubukum, hati kalian. Wathtalifa, maka akan berselisih qulubukum, hati kalian. Jadi kalau sholat barisnya yang lurus, kalau tidak lurus berarti nanti hatinya juga tidak lurus. Nah, walayaliyani, dan supaya mendekat padaku, minkum, dari kalian, siapa ulul ahlam, yang mempunyai akal, artinya yang balik. Jadi ketentuannya sholat berjamaah shaf awal itu yang sudah balik. Kalau yang belum balik
ya, di belakang. Wanuha dan akal. Ya, ahlam artinya itu mimpi ya. Jadi maksudnya balik dan juga ya ngerti, pinter. Tsumalladzina, kemudian orang-orang yalunahum, yang mendekati orang-orang hum pada mereka. Tsumalladzina, kemudian orang-orang yalunahum, yang mendekati siapa? Alladzina hum, kepada mereka. Jadi ketika Rasulullah maju hendak memulai sholat atau ngimami sholat, Rasulullah ya mengatakan istau, Nabi membaca istau wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Ayo yang lurus, yang rapat. Ya. Dan hendaknya yang dekat ke saya orang-orang yang sudah balik dan berakal, tidak lemah akalnya. Ini mendampingi Rasulullah di saat ngimami sholat. Setelah itu baru orang-orang yang yalunahum tsumalladzina yalunahum, ya, sahabat-sahabat terus ya mereka meneruskan apa yang telah dikerjakan oleh ya pendahulu-pendahulunya. Tsumalladzina yalunahum tsumalladzina yalunahum. Jadi barisan belakang berikutnya adalah ya terus ya bahkan mungkin seperti anak-anak ya di belakang. Jadi yang diluruskan, kontrol oleh imam terutama adalah barisan yang depan itu. Kalau belakang insya Allah, kalau melihat depannya itu rapi, lurus, rapat, maka yang di belakang juga akan menyesuaikan. Nah, di dalam ketentuan salat berjamaah, barisannya itu tidak boleh bolong. Kalau tiba-tiba ada yang keluar mungkin karena batal, maka yang di belakangnya itu supaya maju menutup celah yang ditinggalkan oleh yang batal tadi. Tidak boleh sholat shop itu ada barisannya, pertama harus lurus rapat, yang keduanya harus menyesuaikan, ya, artinya yang di belakang-belakangnya itu ya. Bahkan kalau bisa ketentuannya shop yang paling depan itu yang betul-betul memang ya orang-orang yang banyak ilmu ya. Ya artinya sehingga ketika ada imamnya itu lupa itu bisa mengingatkan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Demikian untuk lanjutan kajian kita pada sore hari ini. Semoga dari awal sampai akhir Allah Ta'ala berikan manfaat dan barokah.